Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Diwa Senapan. Saudaraku dimana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan dari segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi para sahabat yang ada di Malaysia, halo Malaysia, salam persahabatan selalu dari Indonesia. Semoga Anda yang ada di Malaysia semakin jaya, semakin dilancarkan rezekinya dan juga selalu dijaga kesehatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini saya mau review ya. Saya mau review tentang molding stainless full. Molding stainless full ini ya. Ini sudah dipesan oleh Mas Wakatobi, Bang Wakatobi yang ada di Lampung ya. Dan yang ini adalah semi stainless. Semi itu yang saya bikin adalah di tengahnya ini ya. Utamanya adalah matrasnya ini saya bikin stainless. Untuk atas bawahnya adalah tetap dari bahan besi yang sudah saya hitamkan begitu, dibakar tadi. Jadi ini tetap pasti tidak ada pengaruh ya kaitannya dengan molding ini. Kalau atas dan bawahnya ini biarpun dari besi, bahkan dari aluminium pun itu juga masih bisa sebenarnya ya kan, tapi ya seharusnya dari besi. Ini bawah ya, tempat pennya ini, untuk membuat ulu pennya ini adalah dari besi ini. Nah ini dari stainless, kemudian tutupnya juga dari besi, kemudian tusuknya adalah dari stainless lagi. Maka ini saya sebut semi stainless seperti ini. Jadi kekuatan itu sebenarnya yang paling diperlukan adalah ada di sini, karena di sini adalah untuk mencetak kacangnya di sini ya. Jadi yang dapat tekanan itu adalah utamanya di sini. Seperti ini nanti ya. Ini dipesan oleh abang siapa ya, Tundrung yang ada di Kalimantan Timur ini ya. Nanti setelah saya review langsung akan saya kemas untuk dikirim ke sana ya. Semoga nanti puas, dan apabila nanti ada kekurangan yang kurang memuaskan bisa konfirmasi kepada pihak kami melalui admin kami. Kalau ini adalah masih tetap dari besi full, akan tapi belum saya sepuh, belum saya hitamkan ya. Ini masih tetap dari besi ini ya. Ini dari besi. Ini di bawahnya besi, tengahnya besi juga, tutupnya besi. Cuman bagian stainlessnya adalah hanya ada pada tusuk ini dan juga di ulu pennya ini. Kan tapi hasilnya nanti bagaimana? Yuk kita lihat ya. Jadi kalau yang dari besi saya cukup pakai jari-jari sepeda ya. Ini atau stainless 2 mili ini. Untuk buatan ulu pennya adalah dari jari-jari 2 mili. Akan tapi nanti hasilnya juga kurang lebih sama. Kalau ini juga saya buat khusus yang dari stainless itu. Untuk bikin ulu pennya adalah dari as 3 mili, as stainless 3 mili ini ya. Karena kalau stainless ini misalnya dibor pakai bor 2 mili itu jarang yang kuat ya, sangat susah. Setiap bor dimasukkan patah, bor dimasukkan patah. Ya solusinya setiap bikin stainless adalah ulu pennya dari as 3 mili seperti ini. Ini masing-masing akan saya coba bagaimana hasilnya ya. Bagaimana hasilnya? Ini yang dari besi bagaimana? Dan yang dari besi ini memang sengaja untuk saya buat sendiri. Saya gunakan sendiri kacangnya itu, hasil cetakannya saya gunakan sendiri di rumah ya bersama anak saya untuk hunting. Seperti itu, maka di sini ada 3 varian ini. Ada ini 4,51, kemudian 4,52,
dan 4,50. Caranya bagaimana? Ini perlu saya jelaskan bahwa kalau menginginkan yang dari ini 4,51 misalnya, ini dimasukkan pakai yang tengahnya ini aja ya. Kalau menginginkan untuk yang apa itu ukuran 4,5 persis, maka ini yang dipakai begitu. Jadi satu molding 3 matras untuk bagian tengahnya itu. Mau yang 4,52 ini, ya ini juga yang dimasukkan seperti ini. Jadi masing-masing juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan tentunya ya. Oke, langsung saya praktekkan ya. Ini untuk yang stainless full. Cek dulu dalamnya seperti ini ya. Untuk kedalaman sendiri, kedalaman apa itu tutupnya ini, kemudian tempat duduknya matras ini saya bikin itu 5 mili ini ya. Jadi kalau terlalu misalnya 3 mili atau 2 mili itu, kalau menurut saya tuh saya khawatir tuh nanti gampang kocak begitu. Maka setiap saya bikin itu mesti saya tidak kurang dari 5 mili atau bahkan 6 mili seperti itu. Ini maksudnya seperti ini, agar ini betul-betul tetap kencang begitu loh, maksudnya seperti itu. Kemudian yang di bagian belakang pun seperti itu, tetap saya bikin 5 sampai 6 mili kedalamannya ini ya. Ini karena seperti ini. Nanti kalau terlalu tipis misalnya, ini masuknya hanya 2 mili atau 1,5 mili, itu saya khawatir gampang kocak. Maka ini pengerjaannya memang sangat susah, apalagi untuk bahan stainless 304 seperti ini ya. Jadi ini sangat susah untuk mengebornya. Kalau tidak ekstra hati-hati, gampang patah sekali bornya itu. Maka seperti ini akhirnya akan kencang hasilnya itu ketika dimasukkan seperti ini ya. Seperti ini langsung saya coba ya. Saya menggunakan bahan itu dari ini ya, SY 18 atau SY 20 bisa. Masukkan seperti ini. Jadi saya sarankan untuk masukkannya sejelas seperti ini. Nomor 1 ini langsung pulpennya dipasang. Kemudian nomor 2 ini ya, bagian matrasnya sudah tepat, kemudian bahan dimasukkan seperti ini. Kalau mau pakai apa itu press ya pakai aja press. Kalau belum ada press, cukup diketuk dengan palu ini. Saya juga ada press 2 bikinan saya, dan juga apa itu dan atas pemberian dari sahabat Cacan di Blitar kemarin. Itu juga dipakai, tapi ini saya ngasih contohnya bukan dengan press, akan tapi dengan hammer ini ya. Jangan terlalu kuat ngetoknya, yang harus diperhatikan jangan terlalu kuat ya. Hanya begini. Tekanan itu main rasa supaya nanti hasilnya itu sama. Hanya begini tekannya. 1, 2, hanya itu saja. Jadi jangan terlalu kuat. Ya, seperti itu. Kemudian dipotong. Itu ya udah dipotong seperti itu. Hasilnya sangat rapi ya hasil potongannya. Dan dikeluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Roknya seperti itu. Untuk pembuatan rok sendiri sengaja saya buat ada 2 macam ya. Misalnya 12, ada yang 13, ada yang 14 begitu. Kemudian kita cabut. Kita cek kepalanya bagaimana. Seperti ini kepalanya. Ini yang full stainless. Jadi roknya presisi.
Kan saya coba saya timbang ya. Ini pesanan dari Bang Wakatobi di Lampung. Kan saya coba saya timbang, lupa timbangan saya belum saya bawa. Saya ambil dulu timbangannya. 14. Ini di bagian rok yang ukurannya adalah 13,5 atau 6 gitu ya. Oh, ini agak error ya. Timbangannya itu error. 13,6 ya ini. Ini 13,6 berarti untuk tusuk yang satunya itu nanti adalah 13, apa itu? Yang satunya adalah 14. Yang satunya 14. Ini contohnya seperti ini. Kali lagi roknya bagaimana? Coba dilihat teman-teman ya. Itu. Terus kemudian ini saya coba untuk tusuk yang satunya. Kalau nggak salah ini ya tusuk satunya. Itu tadi yang 13, 14. Ini mudah-mudahan ini yang 14. Seperti itu. Hasilnya yang 14 tentu roknya lebih dangkal. Kalau untuk ukuran ulupennya juga masih tetap sama, akan tapi juga saya bikin dua. Ulupennya saya bikin dua varian ya. Ada yang dalam, ada yang dangkal standar gitu. Roknya untuk ini, untuk kepalanya seperti ini. Ini untuk yang 13. Kemudian yang perlu diperhatikan di body, kemarin Mas Bang Wakatobi itu minta yang agak runcing ya. Saya bikin ini agak runcing ini. Modelnya kayak gitu, itu punyanya Abang Wakatobi yang ada di Lampung. Oke, ini langsung saya coba saya masukkan ke seruling ini ya. Seruling tua ini untuk khusus pengecekan hasil kacang ini ya. Nah, ini hasilnya bagaimana? Ini hasilnya ya. Guratannya ini untuk ulir 6, jadi guratannya kayak gini, kelihatan ya. Di zoom kelihatan guratannya kayak gitu. Kemudian dilihat setelah dimasukkan ke seruling, itu roknya bagaimana? Bagus sekali, dia sangat presisi untuk mencetak apa itu ulirnya ya, seperti itu. Jadi ini untuk 4,5 ukurannya, berat 13 dan 14 gram, pesanan dari Bang Wakatobi yang ada di Lampung. Jadi sekali lagi ini saya tusukkan, saya cek bagaimana hasilnya ya, punya Bang Wakatobi ini seperti itu. Hasilnya seperti itu roknya. Ini setelah dimasukkan ke ulir 6 ya, ini nampak jelas di kamera tidak ya, di zoom. Ini hasilnya seperti ini. Terus ulir di sampingnya seperti itu ya. Oke ya, ini pembuktian untuk apa itu pesanan dari Bang Wakatobi yang ada di Lampung. Ini tinggal ngirim saja nanti. Tusuknya ada 2, kemudian tusuk ulupennya juga ada 2. Maka ini kan tadi sudah saya buatkan contoh ya. Ini 13 gram, kemudian ini 14 gram. Tusuknya untuk ulupen ada 2, tusuk untuk roknya juga ada 2. Nah, sekarang ini, saya masukkan ya, seperti ini.
Nah, kemudian saya akan coba untuk yang semi stainless. Ini yang dipesan oleh Bang Tundrung yang ada di Kalimantan Timur ya. Ini juga ukurannya sama 4,5 ya. Ini. Nah. Itu. Seperti itu. Jadi ini hasilnya. Nah, kepalanya seperti ini. Oke, saya buatkan lagi ya. Empat koma lima, 12-13 gram. Ini untuk yang dipesan Abang Tudrung yang ada di Kalimantan Timur ya. Ini roknya. Kemudian ini kepalanya seperti ini. Bodinya bagaimana? Nah, seperti ini. Menyerupai apa, kopian apa, silahkan teman-teman menilainya ya. Ini untuk 4,5. Sekarang saya masukkan juga ke alur. Ini 4,5 persis juga yang dipesan oleh Bang Tundrung yang ada di Kalimantan Timur. Hasilnya seperti itu, sama juga. Ini mata burnya sama yang saya bikin untuk membuat punyanya Bang Wakatobi, sama dengan saya gunakan untuk pengeboran punyanya Abang Tundrung yang ada di Kalimantan. Ini fokus bisa dilihat ya, ini gurat-guratan itu. Ini kepalanya juga sangat presisi, jadi nggak usah motong-motong begitu ya. Jadi kalau setiap kali bikin nggak usah kepala itu dipotong begitu, tidak usah. Jadi ini langsung praktis. Untuk sisi roknya seperti ini setelah dimasukkan ke dalam laras. Ini 4,5 yang dipesan oleh Bang Tundrung yang ada di Kalimantan Timur. Roknya seperti ini. Oke ya. Jadi kita lanjutkan. Ini sudah ya, ini punyanya Mas Tundrung juga sudah, tinggal ngemas saja nanti dikirim. Yang kemudian ini 4,5 yang dari besi. Nah, yang dari besi bagaimana? Hasilnya bagaimana? Ini nanti ini saya sekali lagi, biarpun lama videonya ya, mohon dimaklumi, ini harus saya jelaskan ya. Kalau yang dari stainless seperti ini, pembuatan kepalanya adalah ditentukan ada pada tusuknya ini. Makanya tusuknya ini harus dikecilin ujungnya seperti ini. Kecil yang bagian ujung ini adalah untuk bikin lubang di kepala kacangnya. Yang ini adalah untuk, yang di bawah itu adalah untuk menatap seperti ini ya. Sehingga nanti membentuk sebuah kepala yang tumpul seperti itu. Ini seperti ini. Cara kerja seperti ini. Ini yang dari stainless ya. Ini mohon dipahami juga. Akan tetapi untuk yang dari apa itu, yang dari besi ini kan kecil pen ini. Akan tetapi nanti hasilnya juga bisa seperti ini. Bisa tumpul seperti itu. Itu bagaimana caranya? Ini adalah dibikin di dalam sana ya. Nanti kepalanya itu udah didesain di dalam matras ini. Maka ini pembuatannya juga lebih sulit daripada yang pakai ulpen besar tadi yang 3 mili. Jadi pembuatan kepala itu
Kalau yang pakai 3 mili tadi ada tentukan pada pennya tadi. Tapi kalau di sini tugas daripada fungsi daripada apa itu as 2 mili ini hanya untuk melubangi saja untuk kepalanya. Sedangkan kepalanya untuk bikin tumpul merata itu di dalam sana adalah udah didesain di dalam atas itu. Maka cara pembuatannya sistem seperti ini juga akan lebih susah seperti itu, lebih susah. Nah, ini saya masukkan, nanti hasilnya kurang lebih kan sama. Kalau persis mungkin tidak, tapi kalau kurang lebihnya sama gitu. Ini ya seperti ini. Ini sistem roknya ya. Nah, ini sudah saya keluarkan. Seperti itu, bentuknya kan sama seperti tadi. Kemudian apakah kepalanya bisa sama? Nah, kita lihat. Nah, sama teman-teman. Sama kalau, dan bahkan sistem seperti ini itu cenderung lebih praktis ternyata ya. Seperti itu. Kepalanya seperti itu. Kalau bodinya sama seperti yang tadi ya, yang dari 2 cetakan tadi. Tuh, roknya seperti itu. Oke ya. Saya coba langsung ini sekali lagi, kemudian saya coba untuk dimasukkan ke serulingnya nanti bagaimana. Tetap sama hasilnya ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau didirikan misalnya dari samping bagaimana begitu, seperti itu dari samping itu. Terus kemudian kepalanya sangat praktis, tidak perlu motong begitu langsung dicetak, itu udah langsung keluar jadi seperti itu. Roknya juga seperti itu, bagus. Saya masukkan ini juga dengan ukuran yang sama 4,5 ya. Hasilnya juga sama dengan yang dari stainless tadi, persis kan hasilnya juga sama saja. Ini guratan-guratannya kan kelihatan itu sama dengan alur yang sama. Ini alur lokal ya teman-teman ya, alur lokal seharga sekitar 500 kemarin tuh. Itu saja sudah bagus, yang saya buat hunting juga itu. Nah itu ya, jadi hasilnya sama. Oke. Ini sudah yang 4,5 ya. Sekarang saya mau apa itu, cek untuk yang bagian 4,52 gimana ya, 4,52. Ini bagian 4,52 yang saya gunakan di unit saya sendiri ya, ini ya. Ini beda sedikit, yang 4,52 beda bodi ya, beda bodi di diameternya juga beda 4,52 kan, tapi memang ini enggak runcing. Jujur ini saya gunakan untuk hunting sendiri ini ya. Saya gunakan untuk hunting sendiri yang model kayak gini. Ini menyerupai punyanya siapa, merek apa juga saya juga nggak tahu. Yang penting saya bikin itu aja lah. Terus saya gunakan itu nyaman seperti itu. Ini juga langsung praktis kan, kepalanya juga langsung praktis, tidak perlu ada motong-motong seperti itu. Oke, saya coba satu kali lagi, kemudian saya coba juga masuk ke serulingnya nanti.
Ya, kali lagi kepalanya kan langsung praktis, maka tidak perlu motong. Ada juga kawan yang khawatir kadang-kadang kalau mau pesan molding nanti kepalanya pakai motong-motong, kalau hasilnya motongnya itu enggak presisi, hasilnya enggak bagus. Itu enggak perlu motong, ini langsung jadi kan. Nah, bodinya seperti ini. Saya masukkan ke laras ya. Karena 4,52 ini agak berat. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Hasil guratannya seperti ini. Ini yang saya gunakan untuk hunting sendiri setiap hari yang ukuran ini. Apabila teman-teman mau request misalnya yang kayak dipakai apa sendiri misalnya, ya bisa, memang bornya juga sudah saya siapkan itu. Seperti ini. Hasil guratannya seperti itu. Kemudian dilihat dari roknya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam seruling, kena guratan alur, roknya bagaimana? Kan sudah presisi kan? Seperti itu ya. Hasilnya seperti bunga waru seperti itu. Oke. Saya kira ini ya, yang terakhir saya cek untuk yang ukuran 4,51. Oke. Ini yang dari besi. Ini pembuktiannya seperti ini. Nah, ini 4,51. Nah, hasilnya seperti ini 4,51. Saya bikin yang sistem runcing kayak yang dipesan Bang Wakatobi dari Lampung tadi. Hasil kepalanya bagaimana? Bisa dilihat sendiri, nggak usah motong, langsung praktis kepalanya seperti itu. Ya, kepalanya langsung praktis, tidak usah motong-motong seperti itu. Hasil roknya sangat presisi. Nah, ini juga kepalanya sangat presisi, tidak usah motong-motong. Kemudian yang terakhir saya masukkan ke aras juga. Hasilnya bagaimana? Ini yang ukuran 4,51. Cas. Nah. Hasilnya sangat bagus. Guratannya kayak gini nih ya. Guratannya kayak gini ya. Ini hasil guratannya kayak gini. Terus kepalanya praktis, roknya juga sangat praktis, sangat presisi seperti itu setelah disodok di dalam laras. Dan saya kira, menurut saya itu yang namanya cetakan itu juga harus diutamakan, hasilnya itu adalah pada roknya itu. Kalau tidak mau presisi itu juga tidak bisa disero teman-teman, seperti itu. Saya kira sampai di sini dulu teman-teman semuanya dimana saja berada. Terima kasih selama ini telah setia untuk mengikuti video-video di channel saya, dan juga bagi para sahabat teman-teman dimana saja berada yang barusan menemukan channel saya ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, dan juga di komen agar video saya terus berkembang. Sampai jumpa kembali di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.